Sebelum duduk ya, boleh kasih tos kanan kirinya. Bilang Tuhan Yesus baik ya. Oke, selamat duduk. Silakan duduk, kok selamat duduk ya. Silakan duduk. Shalom yang di Zoom, murid-murid Tuhan ya. Kita bersyukur ini bulan 12, bulan terakhir. Ya, dimana sebenarnya kalau dicek mungkin pengeluaran lebih besar di bulan ini ya. Pengeluaran pohon Natal ya, kalau ada yang beli pohon Natal ya. Pengeluaran kue kering, pengeluaran lain-lain sebagainya. Tapi satu hal yang perlu kita ingat dan perlu kita pegang adalah jangan sampai kita teralihkan oleh hal-hal yang lain. Lalu kita menjadi lelah dan kita tidak memperoleh apa yang seharusnya Tuhan sediakan bagi kita untuk kita alami di bulan terakhir di tahun ini, 2025 ya. Lain sibuk jadi kalau for your information yang di Zoom ya, yang bukan di Papua ya, mungkin kalau Indonesia Timur, Ambon dan NTT mungkin masih ada ya kebiasaan itu. Kalau di Jayapura itu bulan-bulan ini tuh sudah ada kayak apa namanya ya, Santa keliling begitu. Jalan Santa. Jadi ini satu kebiasaan di Indonesia Timur itu Santa naik pick up beserta dengan peri-perinya, lalu dengan pit hitam ya, mengunjungi anak-anak yang orang tuanya daftar kepada panitia untuk dikunjungi ya. Lalu yang awal turun siapa? Pit hitam dulu dengan karung dengan sapu ya, untuk menakut-nakuti anak-anak ini supaya mereka janji jangan nakal lagi di tahun depan. Pada kenyataannya tetap nakal juga ya toh. Habis pit hitam turun, mungkin peri-peri turun ya untuk menghibur ya. Itu terus habis itu Santa turun untuk kasih kado ya. Jadi anak-anak kecil ini melihat yang memberikan ini siapa? Santa. Akhirnya mungkin hari-hari mereka berdoa kepada Santa untuk meminta. Padahal Tuhan Yesus bilang apa? Mintalah kepada Santa, bukan ya kepada Yesus ya, kepada Bapa, bukan kepada Santa. Nah, ini contoh-contoh di mana kita teralihkan. Dari kecil tanpa sengaja kita teralihkan loh. Dari yang esensi, dari yang sesungguhnya. Natal itu bicara soal satu paket lengkap. Kelahiran, kehadiran Yesus di muka bumi dengan satu tujuan untuk mati bagi setiap kita di kayu salib menebus dosa kita. Lalu Yesus bangkit, naik ke surga menyediakan tempat bagi setiap kita. Jadi tanpa kelahiran memang tidak ada kematian, kebangkitan dan kenaikan tidak ada. Tapi tanpa kematian, tanpa kebangkitan dan kenaikan, kekristenan tidak lengkap. Ya, jadi salah besar kalau kita hanya fokus pada bulan Desember ini pada Santa. Dan Santa ini juga hanya figur imajiner, ya. Itu fiktif ya, kalau yang tidak tahu ya, mungkin pelajar-pelajar yang mungkin masih terkelabui ya. Tolong ya, Santa ini tidak ada ya, Santa Claus kayak ini. Santa Claus ya. Dia tidak ada ya, tolong. Jadi kalau minta sesuatu jangan pada Santa. Sama Tuhan Yesus. Dan tidak ada kemiripan sama sekali antara Santa dan Yesus. Tidak ada. Dan sekali lagi Santa ini hanya figur imajiner, hanya fiktif, hanya tipu-tipu saja. Bukan tipu-tipu ya, kalau tipu itu kan gimana ya? Ya yang gak ada gitu loh, gak nyata ya, Santa tuh gak nyata. Jadi sekali lagi, mari kita fokus sama yang esensi di akhir bulan ini, di akhir tahun ini, di penghujung 2025 yang tinggal beberapa hari lagi ini, supaya kita tetap mengalami apa yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita alami di tahun 2025 ini, amin. Dan ketika kita masuk 2026, kita tahu nih apa yang harus kita lakukan. Seringkali ya, Natal demi perayaan Natal sungguh menguras energi kita.
pasang pohon Natal, bikin kue kering, acara demi acara, dekor gereja, acara lalilu. Kita capek, kita lelah, masuk 2026, aduh masih capek. Tunggu dulu sudah, nanti tidak tahu apa yang mau terjadi 2026, biar sudah. Kue sera sudah. Salah. Akhirnya kita masuk 2026, tunggu nanti bulan Februari sudah baru susun sudah. Mau tujuan apa? Masuk Februari sibuk dengan apa? Valentine. Sibuk dengan Valentine ya. Terus sudah nanti Maret sudah. Maret, April dekat-dekat apa? Paskah lagi. Jadi kita akan sibuk terus. Ya. Sekali lagi ayo murid-murid Tuhan, mari kita fokus pada apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Terutama sebenarnya fokus sama apa yang fokus pada Tuhan. Gitu. Berfokuslah pada Tuhan. Karena esensi Desember itu bukan perayaan demi perayaan, bukan seremonial demi seremonial, bukan hiasan-hiasan yang cantik di kota, di rumah, dan di gereja, dan di mana-mana. Tapi yang penting adalah apakah kita sebagai bait Allah ini cantik tidak? Berkenan tidak di hadapan Tuhan? Sepanjang tahun ini, kalau kita evaluasi hidup kita, apakah kita dapat perkenanannya Tuhan atau tidak? Jangan sampai rumah kita cat, batin kita tidak kita perbaharui. Sama saja. Ya, makanya hari ini mari kita belajar sama-sama satu hal seperti yang tadi sudah dinyanyikan. Ya, nyanyi gampang ya, enak ya. Aku jalan kebenaran, enak lagi ya. Lagunya kalau di sini tuh langsung gini ya, ya langsung gini ya, karena jenis musiknya apa sih itu? Jenis musiknya apa? Blues, nggak bisa pinky gitu, nggak bisa. Ya, nah nyanyinya enak, ngerti nggak apa yang dinyanyiin? Yesus bilang, aku jalan dan kebenaran dan apa? Kehidupan. Jadi ada berapa hal di situ? 3. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama. Tapi saya mau mengawali dengan begini. Kalau di Jayapura nih sejauh mata saya memandang ini semua murid. Ya. Jadi murid itu pasti punya attitude tertentu. Ya, makanya dikatakan murid. Kalau kita pergi sekolah dikatakan murid ya. Pergi sekolah pakai apa? Seragam. Ya kan? Ada seragamnya. Bawa apa lagi kalau ke sekolah? Bawa buku. Bawa apa lagi? Alat tulis. Ya kan? Pernah tidak kalian ke sekolah terus kalian tidak bawa apa-apa, pakai baju bebas terus bu guru bilang begini, ini anak ini mau kemana ini sebenarnya ini? Seragam tidak pakai, alat tulis tidak bawa, buku tidak bawa. Pernah ada dengar begitu ya? Gurunya bilang, ini sebenarnya apa ini? Kok mau kemana sebenarnya nih? Gitu ya. Kenapa? Karena berarti attitude-nya tidak menunjukkan dia sebagai seorang siswa atau murid. Demikian juga setiap kita, kalau kita adalah murid Kristus, pasti ada attitude-nya ya. Nah, yang pertama selalu kita ingatkan responi setiap kebenaran firman Tuhan. Bagaimana merespon? Katakan ya, katakan yes, katakan amin, katakan paling tidak ya. Respon gitu. Karena kita bukan patung. Ya. Hanya patung yang diam tidak bikin apa-apa kecuali gempa datang dia goyang kanan kiri jatuh dan pecah. Ya, jadi respon. Yang kedua terlibat. Ya, terlibat apa? Ya itu tadi juga. Oke, katakan ya, katakan yes. Pay attention. Taruh perhatianmu pada setiap kebenaran Tuhan. Yang ketiga, siap punya sikap hati, siap untuk melakukan. Amin. Oke ya. Nah karena saya mau awali dengan begini. Waktu kita lihat ya, kita lihat dalam perjalanannya Yesus ada 3 jenis manusia yang mengikuti
atau mengiringi pelayanan Yesus selama kurang lebih 3,5 tahun dia ada di muka bumi. Yang pertama jenis imam Farisi Saduki. Ada yang seperti Nikodemus, pengen tahu siapa Yesus dan apa itu kebenaran, ya. Tapi yang lebih banyak adalah yang mencibir Yesus. Yang menuding Yesus, yang tidak menerima, menolak Yesus. Sehingga yang terjadi apa? Mereka tidak mengalami apa-apa. Yang kedua adalah orang-orang yang suka sama pengajarannya Yesus. Mereka lihat bahwa ini pengajarannya Yesus ini berbeda dengan guru-guru yang mereka miliki. Karena di samping pengajarannya suatu hal yang mind blowing mungkin ya, Yesus bisa melakukan mujizat. Sembuh sakit, mati bangkit, mereka lapar, 5 roti 2 ikan jadi banyak gitu kan. Suatu yang ajaib, supranatural, mujizat. Dan yang ketiga yang mengikuti Yesus adalah murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Mereka yang hampir, bahkan yang 12 murid itu 24 jam bersama-sama dengan Yesus. Dengar ngoroknya Yesus, ya kan? Apa yang Yesus katakan mereka dengar, bahkan mereka melakukan, mereka diutus untuk melakukan apa yang Yesus suruh lakukan. Bedanya 3. Dan yang paling berbeda kita lihat di Matius 13. Kita lihat Matius 13. Oke, boleh satu digilir? Boleh dari situ ya. Matius 13 ayat 10 dan 11. Matius 13 ayat 10 dan 11. Tolong baca. Ayat 10, maka datanglah murid-muridnya dan berkata kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tapi kepada mereka tidak. Oke, ya. Jadi Yesus, murid-muridnya nih tanya, kenapa sih Yesus selalu berkata-kata kepada orang banyak itu dengan perumpamaan? Yesus jawab begini, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Kalian baca ini baik-baik, kita sebagai murid kalau membaca ini baik-baik, apa yang kita rasakan? Yes, spesial, ada kekhususan. Itu sama kayak seorang temanmu bilang begini, kalau ke yang lain saya bicara hal-hal yang umum, tapi hanya kau saja saya kasih tahu rahasia-rahasia yang orang lain tidak tahu. Apa yang kalian rasakan? GR nih, wih, saya boleh. Waktu kalian satu circle misalnya 5-6 orang tuh, terus yang satu cuma bilang itu ke, waktu kalian ketemu yang lain kalian gimana? Yang lainnya. Ya, dan kamu cuma teman di situ. Ya, saya boleh. Ya kan? Saya nih spesial. Begitu teman yang ngomong itu datang mungkin tuh, waktu kumpul di circle-nya kita akan apa? Wis langsung, kawan sini duduk samping. Ya kan? Kita merasanya spesial. Spesial. Pakai telur bebek 3 nih. Ya. Jadi Yesus ngomong ini kepada murid-muridnya. Ada hal yang khusus, ada hal yang spesial. Di sini Yesus pakai kata karunia lagi. Diberikan kepada siapa? Murid. Kepada murid ada hal yang khusus, ada hal yang spesial, ada hal yang tidak diberikan kepada orang kebanyakan. Ini bicara soal yang namanya hubungan. Bilang sama-sama hubungan. 1, 2, 3. Hubungan. Ya. Hubungan. Ya. Hubungan ini bukan main-main. Hubungan ini ada satu yang namanya bayar harga pasti. Ya kan?
Coba bayangkan kalau ada teman yang ngomong kayak gitu ke kalian toh. Saya tidak aneh. Dia waktu susah, dia bilang, kawan bisa tolong saya kah? Pasti apa yang kalian lakukan? Ambil kunci motor langsung gas, ting, langsung tolong dia. Kenapa? Hubungan. Ya, ada komunikasi yang terbangun pasti. Ada ungkapan dari hati ke hati yang diberitahukan, yang buat orang lain tidak tahu. Ya, bagi Yesus, murid itu punya hubungan yang spesial dengan Yesus. Nah, siapa murid? Kita harus lihat. Jangan hanya sekedar punya label murid, tapi tidak memenuhi standar sebagai murid. Ya kan? Kita lihat siapa murid? Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayatnya yang ke-8. Berikutnya. Yohanes 15 ayatnya yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, ada beberapa hal di dalam Alkitab yang menyatakan tentang siapa murid. Nah, salah satunya ini, yaitu adalah berbuah banyak. Benar ya? Sama Alkitabnya semua kan? Sama ya? Siapa yang dikatakan murid? Orang-orang yang menghasilkan buah sedikit? Banyak. Jadi tidak bisa ngomong gini, aduh saya memuridkan sudah, satu saja sudah. Banyak. Saya 3 saja sudah, banyak. Aduh yang penting sudahlah, saya jabatan di kantor ini segini aja, berbuah banyak. Aduh kayaknya untuk menolong orang saya segini aja cukuplah, berbuah banyak. Banyak. Terus menerus tidak ada kata berhenti. Kayaknya cukuplah saya bermurah hati segini karena orang tidak pernah menghargai apa yang saya buat. Salah itu sikap hati seperti itu. Karena berbuah banyak itu artinya tidak henti. Terus menerus menghasilkan buah, terus menerus menghasilkan buah. Karena apa? Kita tetap melakukan. Kenapa orang-orang atau murid-murid bisa menghasilkan buah banyak? Karena dia terus-menerus melakukan. Jadi kuncinya sekali kita berhenti melakukan firman, berhenti berbuah berarti. Jadi bagaimana kita menjadi murid? Berbuah banyak. Bagaimana kita berbuah banyak? Harus terus melakukan firman. Tanpa henti. Kenapa kita lakukan ini? Karena Yesus bilang, you are special for me. Kamu spesial. Kita spesial. Jadi, kalau hari ini kita masih terjebak pada seremonial, kita masih terjebak pada tata cara, kita masih terjebak pada doktrin dogma, doktrin tata aturan, lalilu segala macam, Taurat yang dibuat manusia hari-hari ini. Kalau kita masih sibuk dengan hal-hal yang di pelataran, nah ini udah apalagi nih pelataran ya, nanti saya jauh lagi mundurin jelasinnya ya. Makanya suka hadir dong di persekutuan. Supaya gak usah kita jelasin berulang-ulang ya. Kalau kita hanya suka yang di pelataran, apa itu yang heboh-heboh, yang rame-rame, yang sudahlah ini sudah cukup. Nah, kita gak akan pernah dapat yang esensi. Apa yang esensi? Yang Yesus mau bilang, kita dapat sesuatu yang spesial. Ya, jadi hari ini mari kita sama-sama mendengarkan apa yang mau Tuhan katakan bagi setiap kita. Ya, mari saya mau ajak kita meneduhkan hati. Saya percaya bahwa hari ini, hari-hari ini, bukan hanya hari ini, hari-hari ini Tuhan terus berbicara. Jadi kalau di gerejamu, di mana, di komunitasmu, di mana tempat segala macam, atau kau pernah mendengar bahwa Tuhan sudah gak lagi berbicara, itu omong kosong, itu tipu daya, karena Tuhan masih berbicara.
Tuhan adalah pribadi, Allah yang kita sembah adalah pribadi yang bisa berbicara. Dia bukan pribadi yang bisu, tidak. Tuhan yang kita sembah bukan patung. Dia Allah yang berkomunikasi karena dia mau terus membangun yang namanya hubungan dengan kita. Untuk itu Allah Bapa mengirim Yesus anaknya untuk mati menebus dosa setiap kita. Memperbaiki kembali hubungan antara Allah dan manusia. Karena apa? Kasih. Karena dia mengasihi setiap kita. Ya. Mari dengan hati yang rindu kepada Tuhan, supaya Tuhan mari berbicara sesuatu yang belum pernah saya dengar. Karena Tuhan yang sanggup, saya hanya bisa berbicara dari apa yang Allah taruh di hati saya. Tapi Allah sanggup, Roh Kudus sanggup menerjemahkan, Roh Kudus sanggup menyampaikan apa yang Anda butuhkan. Apa yang Anda perlu, apa yang mau Tuhan sampaikan isi hatinya bagimu. Sekali lagi jangan sampai kehilangan fokus. Mari kita fokus, tinggalkan semua beban, semua hal yang menyibukkanmu hari ini. Ambil posisi terbaik hari ini untuk mendengarkan apa yang mau Roh katakan bagi setiap kita. Sehingga kebenaran yang kita dapat dari Roh Kudus itulah akan memerdekakan kita. Ya. Saatnya menantikan Tuhan. Saatnya mendengar suaranya. Jika bukan Tuhan, sia-sia segalanya. Saatnya menantikan Tuhan. Saatnya menantikan Tuhan. Saatnya mendengar suaranya. Jika bukan Tuhan, sia-sia segalanya. Saatnya menantikan Tuhan. Saatnya menantikan Tuhan. Saatnya mendengar suaranya. Jika bukan Tuhan, sia-sia segalanya. Saatnya menantikan
menanti-nantikan-Mu Tuhan. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata, carilah aku, maka kau akan menemukanku. Kami mencari-Mu Tuhan, dan kami menemukan Engkau. Berkata-katalah bagi setiap kami, ya Roh Kudus. Berkata-katalah melampaui daripada apa yang pernah kami dengar sebelumnya. Supaya sungguh kehidupan kami terus diubahkan oleh pengenalan kami akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Oke. Kita lihat Yohanes 14. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mau untuk dikenal. Dan Ia memperkenalkan dirinya bagi setiap kita. Dia adalah pribadi. Sekali lagi, Allah bukan sebuah konsep. Tapi Allah adalah pribadi yang mau dikenal, mau untuk memperkenalkan dirinya. Allah bukanlah sebuah ilmu untuk sekedar dipelajari memuaskan logika kita. Tapi Allah adalah pribadi yang rindu untuk membangun hubungan dengan umatnya. Sehingga dia mati bagi kita. Ya, ini yang harus kita tahu. Dan sekali lagi bagi murid-murid ini suatu hal yang spesial. Sehingga kalau kita mendata di dalam Alkitab ada 7 perkataan Yesus memperkenalkan dirinya. Aku adalah terang, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, aku adalah pintu, aku adalah gembala, dan ada 7. Dan 7-7-nya ini ada di kitab Yohanes. Ya, jadi kalau kita mau lihat banyak ya, bagaimana Yesus memperkenalkan Allah Bapa, memperkenalkan dirinya dan memperkenalkan Roh Kudus, itu kita bisa banyak baca, pelajari di Yohanes sebenarnya. Ya, hari ini kita akan lihat Yohanes 14 ya. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14 saya akan bacakan ya. Untuk kita semua sambil mari kita membayangkan percakapan ini. Dan percakapan tentang ini dikasih topik ya. Ini tuh bukan waktu Yohanes menulis, Yohanes yang bikin topik tulisannya bukan ya. Seperti kalau kalian sekolah bahasa Indonesia terus ada ya buat karangan cerita bikin topiknya gitu, ke rumah nenek. Pada suatu hari bukan ya. Tapi ini diberikan oleh percetakan Alkitab ya. Judulnya apa? Rumah Bapa. Kisah ini atau kejadian ini terjadi pada waktu makan malam terakhir. Habis Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saya tahu dari mana? Ya dari ayat sebelumnya. Ya, Yohanes 13 ya. Setelah membasuh kaki murid-muridnya, lalu ada beberapa percakapan ya. Ayat 14 pasal 14, pasal 15 ya, pasal 16 ya, pasal 17 sampai nanti pasal 18 itu Yesus ditangkap. Jadi dari beberapa pasal ini terjadi percakapan pada waktu malam terakhir. Jadi kalau misalnya kita nonton film-film tentang Tuhan Yesus atau kira-kira mungkin kalau kita mengimajinasikan apa yang terjadi di malam terakhir sebelum Yesus ditangkap, itu bukan hanya sekedar Yesus basuh, terus mereka cepat-cepat makan, terus akhirnya Yesus ditangkap. Atau Yesus ke Getsemani dan murid-murid lalu Yesus ditangkap. Tidak cuma itu, tapi waktu mereka makan terakhir, itu ada banyak hal yang Yesus katakan dari hati ke hati. Termasuk hal ini. Yohanes 14. Yohanes 14 ini judulnya tadi apa? Rumah Bapa. Ya. Yesus bilang gini, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Karena Yesus sudah memberitahukan dari beberapa waktu sebelumnya bahwa ia akan pergi. Ya, dia akan pergi.
Sama kayak mungkin kita kalau punya bestie gitu ya. Dia bilang, kawan saya akan, tahun depan mungkin saya akan kuliah. Keluar Jayapura, katakanlah, atau keluar kota. Lalu mungkin kita mulai kayak berpikir, waduh berarti ini kita harus meluangkan waktu ya lebih banyak atau apalah segala macam dengan kawan kita ini. Gitu. Nah, kenapa Yesus ngomong gini? Ini Yesus menangkap kegelisahan hati dari murid-muridnya. Yesus tuh tidak asbun ya, asal bunyi atau asal tebak kayak dukun gitu, enggak. Makanya Yesus bilang, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan dia bilang gini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi Yesus ini kayaknya mungkin pengusaha developer di surga ya. Ya bangun rumah-rumah ya. Ini kontraktor nih. Dia bukain ya, kafling-kafling ya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kalian bayangkan seorang teman yang sebelumnya, kalau kita baca tadi, ingat tadi yang tentang murid, Yesus bilang gini, kepadamu spesial loh, dikasih sesuatu, diberikan pernyataan yang kepada banyak orang tidak tahu. Lalu suatu hari lagi makan sama-sama, lalu Yesus bilang gini, aku akan pergi, tapi aku akan menyediakan tempat bagimu. Itu rasanya gimana tuh? Tambah spesial lagi, kalau tadi pakai telur bebek 3 nih tambah lagi 3. Wah ini Yesus mau pergi tapi dia masih mikirin kita. Gitu loh. Ini suatu hal yang waktu saya baca, gila ya. Ini bukan hanya sekedar khotbah di pemakaman bahwa jangan takut, kita akan bertemu nanti gitu. Ini sebuah pernyataan kasih seorang sahabat kepada sahabatnya. Bahwa aku akan pergi tapi aku akan menyediakan tempat bagimu. Betapa spesialnya kita di mata Tuhan, di hati Tuhan, di pandangan Tuhan. Ini spesial sekali. Tuhan masih memikirkan dan sejak semula Allah itu sangat ingin untuk bersama-sama dengan manusia ciptaannya. Waktu manusia jatuh dalam dosa, konsekuensi dosa, manusia itu harus keluar dari Taman Eden. Tapi sejak itu Allah sudah merencanakan karya keselamatan dengan cara memberikan pakaian dari kulit binatang. Itu bicara soal korban, perlambang dari kematian Yesus untuk manusia, untuk menebus dosa. Kenapa? Hubungan tadi. Tuhan mau adanya hubungan. Sekali lagi, kalau kita masih main di area pelataran yang hanya mikirin seremonial, kayaknya kalau tidak gereja itu enggak, kayak rasanya ada yang kurang, padahal duduk dalam gereja duduk main HP. Ya kan? Mata Tuhan melihat apa yang kita buat tuh ya. Bapak pendeta tidak lihat dari mimbar, tapi Tuhan lihat. Ya. Ini kita hanya terjebak pada seremonial, kita hanya terjebak pada rasa rohani. Yang penting KTP saya Kristen. Sebagai orang Kristen datang pergi ke gereja hari Minggu. Kalau enggak tuh kayaknya ada yang kurang gitu. Gawat. Kalau kita hanya terjebak pada sesuatu yang rutinitas, bahaya. Padahal Yesus datang ke dalam dunia untuk yang namanya hubungan. Karena kasih, dia mengasihi kita. Sampai-sampai dia sudah buat satu kafling untuk nanti kita akan bertemu. Ya, lanjut ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal ya. Nanti Ima di blok AD nomor 14 loh gitu. Ya, Gebi di blok berapa gitu ya. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Nah ini ya, Yesus sampai akhir, Allah sampai akhir, dari awal sampai akhir kesudahan zaman, dia mau tetap sama-sama dengan kita.
dalam kekekalan ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, so sweet banget gak sih ini? Kamu berada. Pokoknya kita bestie bro gitu ya. Ada saya, ada ko, ya kan? Ini gini. Mari kita masuk dalam pengenalan atau dalam kekristenan yang betul-betul hubungan gitu. Kadang kita sama teman bisa relate, tapi kita ke Tuhan tuh kayak Tuhan itu jauh gitu. Karena selama ini kita punya konsep yang salah tentang Allah. Oh Tuhan itu jauh, tinggi gitu sehingga susah digapai. Enggak. Untuk itu Yesus datang, ini bulan Desember ini. Dia datang bukan hanya sekedar untuk kita tukaran kado. Bukan hanya sekedar kita hias pohon Natal. Tapi supaya kita punya hubungan dengan dia. Ini kalau perayaan gereja-gereja ini dikumpulin ya. Dananya. Bisa bayar utang negara kayaknya. Ya kan luar biasa ya. Dananya ya, satu gereja bisa berapa? Puluhan juta bahkan sampai ratusan ya. Luar biasa kan? Yang lebih menyedihkan apa? Ya kalau kita bilang tahun lalu itu gereja sana itu acaranya begini. Tahun ini kita balas, jangan mau kalah. Fokusnya siapa ini? Tahun lalu gereja sana pohon Natalnya 2 meter. Tahun ini kita bikin balas 10 meter. Ya, jadi fokusnya siapa ini? Sekali lagi ya, fokusnya siapa? Kalau fokusnya Tuhan, betul-betul mari kita berfokus pada apa yang mau Tuhan kerjakan gitu. Bukan apa yang mau kita kerjakan. Belum lagi gini ya, Tuhan kami berencana membuat pohon Natal 10 meter tahun ini. Kami butuh dananya Tuhan. Kami percaya Tuhan mencukupkan. Bobo nama Tuhan lagi. Sedih ya. Bertobat ya kalau Anda ini ketua panitia Natal ya. Kalau ada ibadah Natal tuh bikin satu saja. KKR pertobatan. Supaya yang mabuk-mabuk itu jangan cuma muncul 24 malam. Kayak kapal selam toh. 24 malam, 25 meter semua. Meter tuh maaf ya yang zoom ya. Mabuk mereka ya. Sama kelakuannya. 31 malam gereja full sampai pasang tenda. 1 Januari tergeletak di jalan-jalan. Bertobat ya. Mari kita serukan pertobatan atas Papua dan atas Indonesia supaya fokusnya Tuhan Yesus, bukan perayaan. Ya, nah, ini seru banget di sini ya. Bayangkan Yesus bilang gini, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tiba-tiba seorang yang bernama Thomas, muridnya ya, dia bilang gini, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Benar gak sebenarnya yang dia omongkan? Benar, dia gak tahu Yesus kemana sini. Yesus dari kemarin-kemarin bilang dia akan pergi, tapi dia kemana sih sebenarnya ini? Kenapa? Karena Thomas itu perlambang dari kita juga. Yang kadang melihat sesuatu itu konkret fisik. Bukan makna rohaninya apa. Padahal yang Tuhan mau berbicara kepada kita jauh lebih dari hal-hal yang sekedar fisik. Hal-hal yang sekedar konkret. Apa sih yang roh mau katakan lebih daripada itu? Contohnya ya, kalau minggu ini kita udah sakit nih, sakit perut, mules-mules, buang-buang air, sembuh.
2 minggu lagi kambuh lagi. 2 minggu lagi kambuh lagi. Nah, kita harus tanya, kenapa Tuhan saya sakit perut terus? Jadi jangan hanya sekedar, saya sakit perut. Kayaknya salah makan deh. Oke, itu satu hal. Di hal lain ada apa ya? Buat orang-orang yang dipimpin oleh roh, satu kejadian bukanlah kebetulan. Ya, orang-orang yang dipimpin oleh roh hidupnya bukan kebetulan. Kalau kalian jalan ke kampus, ya, katakanlah kampus Uncen itu kan besar sekali ya, besar banget ya. Besar sih, ya kan ada atas, bawah, kiri, kanan, entah di mana-mana lah kampusnya. Saking besarnya menutupi Jayapura ini. Di kampus yang besar itu, tiba-tiba kalian ketemu orang ini dalam 1 minggu lebih dari 3 kali. Kalian harus bertanya, Roh Kudus maksudnya apa saya ketemu orang ini sampai sering begini? Jadi bukan hanya sekedar konkret dan fisik, tapi apa ya yang mau Roh katakan, apa sih nih yang mau Roh Kudus nyatakan? Ya, jangan hanya sekedar, oke, saya ketemu dia 3 kali. Karena tidak ada yang namanya kebetulan. Oke, nah terus kita lihat ya, Yesus bilang gini, kata Yesus kepadanya. Nah, Thomas bilang, gimana caranya kami tahu jalan ke situ? Sama aja kayak Thomas ngomong gini, bagaimana caranya dari Swiss Bell di ruko ini menuju Saga AB? Ya kan? Kita akan bilang gimana? Lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini, tiba di Saga AB. Gitu kan? Nah, Yesus menjawab kepada Thomas, bilang gini, akulah jalan itu. Ya, Yesus bilang kepada Thomas, akulah jalan itu. Jadi kalau kamu mau ke rumah, di mana saya udah kafling-kafling untuk bagi-bagi kita tinggal sama-sama di rumah Bapak itu, melalui siapa? Aku. Melalui Yesus. Lalu Yesus bilang bukan hanya Yesus jalan, tapi Yesus kebenaran dan Yesus kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Jadi kalau hari ini kau sudah memiliki Yesus, jangan pernah gadai, jual, lepaskan Yesus dari hidupmu. Oleh apapun itu. Oleh lawan jenis kah? Oleh pekerjaan kah? Oleh tawaran materi kah? Oleh apapun. Jangan pernah lepaskan Yesus. Karena Yesus satu-satunya jalan. Gak ada jalan lain. Kenapa? Kalau mau menuju kepada keselamatan hanya melalui Yesus. Karena semua orang berpikir untuk masuk surga. Siapa yang pernah datang dari surga? Kalau bukan Yesus. Ya kan? Tokoh agama mana yang berasal dari surga? Kecuali Yesus. Jadi adalah bodoh kalau kau melepaskan Yesus untuk sesuatu yang sifatnya sementara. Sementara. Kita paling lama di muka bumi berapa tahun sih? 80, 70, 80. Ada yang 90-an ya, luar biasa. Ada yang 100-an, luar biasa. Ya kan? Kita hanya paling lama segitu. Yang lebih lamanya lagi di mana? Nanti di kekekalan. Berhadapan tuh sama Yesus. Raja di atas segala raja. Jadi kalau Yesus kita lepaskan, nah udah menderita di tempat lain. Ya, jangan pernah lepaskan. Ya, tadi kita sudah nyanyi lagu di awal. Apa katanya? Jangan yang untuk masuk firman, jangan salah nyanyi. Ada 2 versinya. Versi Sari sama Ruth Sahanaya. Kaulah segalanya bagiku. Angkat tanganmu saudara. Oh enggak ya.
Beda zaman kayaknya. Adonia tidak tahu lagu ini. Pantas Adonia nggak relate. Adonia pikir ini lagu rohani. Nanti pulang kamu cari ini lagunya siapa ya. Depannya itu bawa-bawa nama Tuhan lagi. Mungkin hanya Tuhan yang tahu segalanya. Udah kayak Ruth Sanaya belum? Sekali lagi Adonia bilang Ruth Sanaya ini siapa? Ya. Novi ketawa-ketawa, Novi juga sama tidak tahu. Ya, jadi kaulah segalanya ini ada dua nih. Kaulah segalanya yang mana nih? Yang Yesus apa yang lain-lain? Ya. Kalau betul-betul dari hatimu kau bilang, Yesus, kaulah segalanya bagi hidupku. Kau tidak akan tergoda oleh apapun karena kau tahu. Kalau untuk menuju surga, menuju kepada kekekalan, ke rumah Bapa, ke tempat di mana yang Yesus sudah sediakan, itu harus melalui Dia. Jangan ditinggalkan, jangan dihianati loh temannya, sahabatnya, jangan dihianati dong Yesusnya. Yesus udah bilang gini, aku akan sediakan tempat bagimu sampai kita bertemu ya nanti di kekekalan. Sudah kusediakan tempat. Lalu di tengah jalan kita bilang goodbye Jesus. Waduh, kasihan kitanya. Gak kebagian tempat. Gak dapat tempatnya. Di surga, di rumah Bapa. Tempatnya di satunya. Bilik-bilik api neraka. Wes. Ya kan? Jangan hianati Yesus. Dia satu-satunya jalan menuju keselamatan. Kalian kalau ingat di dalam peneguhan itu ada singgung tentang keselamatan. Keselamatan bukan hanya bicara soal nanti kehidupan kekal, tapi waktu selama kau hidup di muka bumi, kita semua hidup di muka bumi, hidup kita selamat. Masa depan selamat, pekerjaan selamat, keluarga selamat, hubungan demi hubungan kita selamat, keluar masuk rumahmu kau selamat. Semua seluruh kehidupan kita ketika kita ada di muka bumi selamat. Karena apa? Jalannya adalah Yesus. Saya mau ajak kita lihat satu ayat di Mazmur 107. Mazmur 107 ayat 4 sampai 9, tolong baca satu-satu. Lanjutkan tadi siapa? Mazmur 107 ayat 4, 5 sampai 9 ya. Mazmur 107 ayatnya yang keempat, ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang yang tidak terkemuka. Mereka temukan. Oke, terus next. Mazmur 107 ayatnya yang kelima. Ayat yang kelima, mereka lapar dan haus, jiwa mereka letih. Ayat yang keenam, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kesetemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Iya, ya. Di sini dibilang ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Padang belantara itu kayak hutan gitu, tidak jelas jalannya yang mana. Tidak tahu bagaimana ya, kadang mungkin ada yang suka naik gunung mungkin tahu ya. Begitu naik gunung kalau tidak ada jalan ininya kita tidak tahu nih di mana dan bagaimana begitu ya. Hutan belantara bisa tersesat ya. Kita tidak tahu di mana. Ini menggambarkan kondisi-kondisi orang kita, menggambarkan manusia yang hari-hari ini mungkin kau tidak tahu, nggak jelas hidupmu tuh arahnya kemana nih. Kayak tersesat, kayak bingung, kayak
Bahkan di sini bilang gini, mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu dalam diri mereka. Kayak nggak ada gairah, kayak nggak ada sukacita, tidak ada harapan gitu. Kayak besok Senin lagi kalau yang kerja. Yang kampus dan pelajar juga gitu, yang mahasiswa. Besok lagi, ketemu itu lagi. Lalu mungkin ada yang mulai pikir, seandainya saya mengakhiri hidup saya. Kalau nggak diakhiri di dalam Tuhan, ke tempat lain loh. Ya, merana. Jiwanya kosong, nggak tahu mau ngapain. Hobi main bola misalnya, tapi main bola juga kayak kita tidak menyukai jadinya. Yang hobi main basket kayak dribble, aduh, kayak damai sejahtera hilang gitu. Yang tadinya mungkin kalian suka melakukan, tiba-tiba kayak, aduh, kosong. Ya, merana, sesak. Kuncinya nih di ayatnya yang ke-6. Berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Tadi waktu kita sama-sama baca di Yohanes, waktu Yesus bilang, akulah jalan. Ya, dia sedang memperkenalkan dirinya. Apa masalahmu? Aku jalan keluarnya. Apa yang kau hadapi? Aku jalan keluarnya. Jangan andalkan kekuatan manusia, jangan andalkan kekuatanmu, andalkan aku. Yesus lagi ngomong gitu. Hari ini Tuhan lagi ngomong bagi setiap kita yang mungkin di dalam hatimu kau cemas atas sesuatu, kau gelisah akan sesuatu, ada permasalahan dalam keluargamu, dalam kantormu, di pendidikanmu. Mari lihat ini, bahwa Yesus lagi berdiri di depanmu untuk mengatakan bahwa aku jalan keluarnya. Tidak ada yang lain. Yang bisa menyelesaikan perkara masalah dalam hidup setiap kita adalah Yesus. Ya, dulu lagu lama banget. Ya. Lagunya bilang gini, Yesus jawaban dalam hidupku. Ya, tidak ada hal lain yang bisa menjadi jalan keluar bagi hidup setiap kita. Permasalahan yang kita hadapi. Bukan menambah banyak teman, bukan menambah banyak follower di IG, bukan tambah hobi baru, bukan pelariannya pada pelayanan, bukan. Tapi datang sama Tuhan, berseru sama Tuhan. Tuhan, tolong saya. Kaulah jawaban Tuhan atas permasalahan hidup saya. Mungkin kau merana karena kau terikat oleh dosa. Kebiasaan-kebiasaan yang hanya kau yang tahu. Orang lain tidak tahu. Datang sama Tuhan. Berseru sama Tuhan. Tuhan, tolong saya. Waktu kau berseru kepada Tuhan, Tuhan menjanjikan kelepasan. Amin. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus. Siapa itu? Yesus. Ya, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Bicara soal apa? Ada keramaian, ada kehidupan, ada harapan. Ketika kau bertemu dengan Yesus, ketika kau menemukan jawaban di dalam Yesus, harapanmu akan kembali. Sukacita akan mengalir, damai sejahtera akan mengalir. Ya. Sehingga yang muncul apa? Syukur kepada Tuhan. Kita bisa mengucap syukur karena perbuatan Tuhan. Ya. Yesus bilang dia jalan. Tidak ada cara lain untuk memperoleh keselamatan di bumi dan di surga. Hanya Yesus. Tidak ada jawaban lain dalam kehidupan kita kecuali Yesus.
Yang kedua Yesus bilang, Yesus adalah kebenaran. Selama ini mungkin kau mempertanyakan tentang mana sih yang benar? Hari ini Yesus bilang, aku yang benar. Kenapa? Karena Yesus adalah firman. Firman itu adalah Allah. Jadi dalam Allah, pada Allah tidak ada yang salah. Tidak ada yang keliru. Yang ada hanya kebenaran demi kebenaran. Sehingga di dalam Tuhan tidak ada yang namanya kebetulan. Yang ada kebenaran. Ini kebetulan saja nih. Ini kita duduk satu ruangan ya. Kalau ini Jayapura. Awalnya kita pernah bertemu gak ya? Kecuali Elin ya. Elin sepupu saya, Gaby sepupu saya. Ya, gak pernah ketemu Matayu. Saya gak pernah tahu Angel, Hana, ya, Nona, dan yang lainnya. Kita gak pernah ketemu sebelumnya. Bagi saya ini bukan kebetulan. Ada dalam satu master plan Tuhan yang besar atas hidup setiap kita. Baik saya maupun kalian semua. Dan semua yang di Zoom, semua murid. Kalau hari ini Tuhan melatihmu di tempat ini dalam pemuridan di J4U, ini bukan sebuah kebetulan. Ini ada dalam satu agenda besar Tuhan dalam hidupmu, untuk hidupmu, untuk hidup saya. Ya, jadi jangan pernah berpikir, nih kebetulan saja saya satu gereja dengan A. Oh enggak. Kenapa dari semua banyak orang yang ada di muka bumi ini kita bertemu? Ini suatu rancangan Tuhan yang besar. Karena di dalam Tuhan yang ada adalah rancangan-rancangannya, yang adalah kebenaran-kebenarannya, bukan kebetulan. Apa itu kebenaran? Ya sesuatu yang tidak bisa, kebenaran di dalam Kristus Yesus itu tuh bukan, apa waktu itu pertanyaannya? Kebenaran itu mutlak atau ya bisa kayak selera gitu loh kalau makanan. Ya kan? Kebenaran dalam Tuhan itu mutlak, sudah gak bisa digeser, gak bisa digoyang. Bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus, itu mutlak, itu kebenaran, tidak bisa lagi digoyang. Mau agama lain bilang tidak, saya bisa masuk surga dengan pertimbangan perbuatan baik, itu terserah. Tapi di dalam Kristus tidak ada. Keselamatan hanya didapat dalam Yesus. Karena hanya Yesus yang berasal dari surga. Dia ke muka bumi untuk menunjukkan, bukan hanya menunjukkan. Dia kasih tahu kalau mau datang kepada Bapa, kepada kekekalan, kepada surga hanya melalui Yesus. Tidak ada cara lain. Kalau hidupmu mau selamat di muka bumi, tidak ada cara lain. Jalannya Yesus. Percaya pada Yesus. Tidak ada hal lain. Itu kebenaran. Yesus kebenaran, Yesus itu firman, Yesus itu Allah sendiri. Sehingga di dalam dia tidak ada kebetulan, tidak ada yang salah. Jadi jangan pernah berpikir rancangan Tuhan dalam hidupmu, kau hadir dalam keluarga hari ini yang mungkin dahsyat luar biasa, yes, haleluya, amin. Itu suatu kesalahan, no. Ini sebuah rancangan Tuhan dalam kemahakedaulatan Tuhan. Ya. Sehingga waktu kita mengerti bahwa jalan keluar satu-satunya, jalan keselamatan, kebenaran itu hanya ada dalam Yesus. Jadi kalau kau mau mencari kebenaran, tidak ada cari kemana-mana. Ke Gunung Tataka, ke Kalidok 9 kah. Jangan cari kebenaran di roh-roh yang lain yang najis, yang hina itu. Karena hanya datang sama Yesus, kau akan menemukan kebenaran. Kenapa sih kita harus mengetahui kebenaran? Supaya tidak terombang-ambing. Jangan hidup itu bingung. Jadi, orang yang hidup di dalam Kristus tidak mengalami kebingungan. Kenapa? Yesus adalah kebenaran. Waktu kita hidup dalam Yesus dan dalam kebenarannya, kita gak bingung. Sehingga waktu kita menjalani hari-hari hidup kita, tidak dengan kepala yang tertunduk.
Atau kayak muka bingung-bingung. Kira-kira lulus kuliah bagaimana nih? Ya seperti air mengalir sajalah. Anak Tuhan nggak gitu jawabannya. Saya belum tahu sih, tapi saya berdoa mencari kehendak Tuhan. Weh, gitu loh. Belum tahu, tapi saya percaya Tuhan sediakan yang terbaik dan luar biasa. Gitu loh. Orang yang mengerti kebenaran itu tidak akan pesimis. Orang yang ngerti kebenaran dan hidup dalam kebenaran dalam Kristus tidak bingung-bingung hidupnya. Lulus SMA gimana? Ya kalau ada yang lamar menikah. Ya. Jadi gini, waktu kita hidup di dalam Tuhan, yang ada adalah kebenaran. Sehingga kebenaran di dalam Tuhan itu yang ada hanya kepastian. Pasti. Pasti. Ya, pasti kita. Apa kepastiannya? Bukan berarti gini, oh saya habis lulus SMA saya akan kuliah di ini, begini. Mungkin kita belum dapat gambarannya. Tapi satu hal yang kita tahu, rancangan damai sejahtera Tuhan sediakan. Ya, ini saya suka sekali ya, kasih contoh ya. Stefani Latunusa. Waktu dia pertama kali gagal tes, kita ketemu ya. Di mana? Kopi Joni ya. Ngobrol. Gimana Van? Ya sedih lah. Orang gagal gak sedih itu juga aneh ya. Sedih gitu. Terus gimana next? Coba lagi Sisi. Oke. Ayo sambil kita berdoa. Dia coba berapa kali ya? Coba segala macam ya. 4 kali ya. Nyobain sana sini polisi, IPDN, sudah sampai tahap akhir Pantohir gugur. Hari ini Stefani ada di Merauke jadi ASN. Ya, puji Tuhan, haleluya. Mungkin dari tahun ke tahun, kalian merasakan coba kayak Stefani ya. Ya mungkin ya murid-murid yang lain ya, kalian mengalami dari tahun ke tahun kok kayak coba ini gagal, coba itu gagal, coba kok nggak berhasil. Jangan menyerah. Karena di dalam Kristus itu bukan kebetulan berhasil. Bukan. Tuhan sudah merencanakan untuk keberhasilan. Yang kita nggak tahu kapan. Tapi pasti berhasil. Karena janji Tuhan damai sejahtera. Masa depan yang Tuhan rancang adalah masa depan yang damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Itu yang kita pegang, janjinya itu. Mungkin sekarang masih gagal. Yang mencoba beasiswa mungkin udah 4 tahun, 5 tahun gagal. Untuk dapat LOE universitas mungkin gagal. Jangan pernah menyerah. Kayak lagunya siapa itu ya? Jangan menyerah. Lagu siapa ya? Lagunya itulah. Jangan menyerah. Kegagalan itu adalah sebuah batu-batu untuk sebuah tugu keberhasilan, cie. Saya shock dengan responnya. Ntar tiba-tiba di WhatsApp semua ya, quote-quote ya bertebaran. Yang ketiga Yesus bilang dia adalah kehidupan. Dia adalah hidup. Ya, dia adalah hidup. Sama balik tadi ke yang Mazmur. Kalau dalam jiwamu merana, dalam jiwamu merasa kayak, kok saya kayak zombie ya. Sejalan sih, hari-hari saya jalan. Tapi kayak gak ada pengharapan hidup. Stop dengan pikiran itu, stop dengan dikuasai oleh perasaan itu. Kuasai. Kita itu overpower loh terhadap perasaan dan pikiran kita. Karena Yesus yang menjadikan kita tuh lebih daripada pemenang. Jangan mau ikut. Waktu bangun pagi ya Jayapura beberapa waktu ini seperti di daerah Bogor ya. Hujan. Apalagi kalau di Nirwana ya, langit ketujuh ya. Sejuk ya di angkasa gitu ya Bim ya. Wah kabut ya. Sampai saya pernah satu kali videoin. Nih Nirwana rasa puncak. Kabut ya, sejuk gitu ya. Walaupun kalau puncak sekabut itu tuh dinginnya luar biasa. Ini masih ya lumayan lah, kita masih bisa sejuk-sejuk dikit lah.
Wah, luar biasa. Pilihannya di kita. Kita mau ikut gloomy, kita mau ikut perasaan hari itu, wah seperti mendungnya hari ini, demikianlah mendungnya hatiku. Lu aja kali, gua enggak. Kan gitu. Jangan mau ikut gitu. Ya, tahun berapa ya? Tahun berapa puluhan itu yang ada satu lagu judulnya Gloomy Sunday. Tahun berapa itu ya? Wah, tahun 50-an kali ya, apa 40-an, 19. Oh, kalian searching aja Gloomy Sunday. Itu covernya aja masih hitam putih. Lagu itu begitu muncul menyebabkan tingkat bunuh diri pada negara itu naik. Blooming lagu itu Gloomy Sunday. Kenapa? Karena yang mendengarkan mengikuti atmosfer, spirit yang disampaikan oleh lagu itu. Tingkat bunuh diri langsung naik. Karena memang lagu itu menceritakan tentang nuansa hati yang gloomy, yang sendu, sampai akhirnya mengiring kepada bunuh diri. Ya. Jadi jangan, putuskanlah. Sukacita itu Tuhan kasih. Yesus bilang, aku tinggalkan, aku berikan sukacita. Yesus sudah kasih loh sukacita. Yesus bilang, aku hidup. Tapi kalau pengikutnya, apalagi muridnya yang dibilang, aku hidup. Hidupnya kayak zombie, mati segan, hidup tak mau kan. Tinggal di dalam siapa Anda ini? Kalau hidup di dalam Kristus, gak mungkin. Aduh, kayaknya nih madesu nih. Masa depan suram. Kayaknya hari ini gak mood nih. Lihat Alkitab, maaf Tuhan lagi gak mood. Aduh, saya lagi gak mood nyembah Tuhan. Hah? Halo? Putuskan, itu keputusan. Pergi ke kantor muka parang. Ditanya sama teman kerja, kenapa? Saya lagi gak mood senyum. Balik lagi ke yang awal tadi, murid itu menghasilkan buah banyak. Ya. Ini bukan sesuatu gini. Buah itu bukan sesuatu yang kita produksi sendiri. Sebenarnya gak bisa. Tapi itu kita hasilkan bersama Roh Kudus. Sehingga kalau kita selalu, saya lagi gak mood senyum hari ini, tolong ya. Saya lagi ada di mode senggol bacok. Lagi gak jadi murid berarti ya, hati-hati. Oke? Jangan dikuasai oleh perasaan, jangan dikuasai oleh pikiran, kuasai itu. Kita punya otoritas terhadap itu semua. Ya, karena Tuhan yang memberi anugerah itu bagi kita. Oke, jangan mau dikuasai oleh perasaan cemas dan yang lain sebagainya. Datang sama Tuhan ya. Kalau misalnya kalian sudah benar-benar yang ada di tahap ya, mungkin yang baru-baru dimuridkan gitu ya, kalian punya pengalaman pernah self harm ya, menyakiti diri sendiri, kemudian ada pikiran coba bunuh diri dan pernah sampai ada di titik depresi luar biasa gitu. Cepet-cepet cari pertolongan ya. Kalau di kalangan murid ada saya, ada Kak Debbie Hotmauli, ada Kak Tania ya. Mungkin itu ya. Mari kita ngobrol gitu ya, apa masalahnya. Dan yang paling pertama tadi yang seperti di Mazmur bilang, datang sama Tuhan, berseru, minta pertolongan Tuhan. Tuhan sediakan kelepasan. Karena di dalam Tuhan dia bilang Yesus bilang ini, dia memperkenalkan dirinya, aku hidup. Aku jalan, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah hidup. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan hidup di dalam kita. Makanya itu kan Yohanes 14 kan? Yohanes 15 itu bicara soal pokok anggur. Kalau kamu hidup di dalam aku hidup di dalam kamu, maka gitu kan. Gak mungkin hidup jadi zombie. Gak mungkin. Gak mungkin hidup tanpa arah tujuan yang gak jelas, gak mungkin.
Karena hidup bergairah gitu hidup tuh. Ya kan? Bukan berarti nggak punya masalah. Masalah boleh ada. Badai boleh datang. Tapi bersama Yesus kita akan berkata kepada badai, diam, wes, gitu. Ya dong. Ya. Jangan malah badai datang. Tuhan. Berseru sih kepada Tuhan tapi dengan kabur gitu. Kabur, pembimbing kontak nggak bisa, di WhatsApp ngajak PA kabur ya. Malah kalau dalam keadaan seperti itu mendekat dong, ditolong. Sombong sekali kalau dalam keadaan badai terus malah menjauh. Harus ditolong, minta tolong. Kak, Ci, Kok, Pak ya, Bu, tolong saya lagi di tengah tornado. Level berapa nih? Kan tornado itu levelnya ya. Harus ditolong. Jangan sampai ikut dalam pusaran itu. Oke? Ya. Jadi Yesus adalah Allah yang memperkenalkan dirinya. Sehingga tadi saya sudah awali dasari dengan sebuah yang namanya hubungan. Oke? Kita balik tadi ke Yohanes sedikit lagi. Yohanes 14. Yesus bilang itu ya, akulah jalan dan kebenaran hidup, seorang pun tidak datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya, nah ya, ini penting sekali, pengenalan. Dia bilang sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal dia, mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Melalui siapa? Yesus. Wow, Yesus sudah nyampaikan itu. Tiba-tiba Filipus ya, kita baca nih. Tuhan, ini Yesus baru ngomong loh. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Dia ini siapa? Bapa. Ya kan? Ya kan? Sekarang ini kamu telah mengenal dia, Bapa. Dan kamu telah melihat dia, Bapa. Filipus, Tuhan, apa dia bilang? Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus sudah bilang, kamu telah melihat dia. Filipus mungkin gini, mana Bapa yang mana? Ini Petrus, ini Yohanes, ini Yesus. Bapa yang mana? Sekali lagi, bukan hanya Thomas yang konkret dan fisik. Filipus juga. Tunjukkan. Yesus lagi mau bilang apa sih sebenarnya? Di ayat yang lain Yesus bilang kan, aku dan Bapa adalah satu. Jadi waktu kau melihat Yesus, kau melihat Bapa. Filipus, tunjukkanlah Bapa itu. Bayangkan jadi Yesus dalam percakapan malam terakhir itu, gini ya. Sudah mau mati, masih berhadapan dengan manusia-manusia model begini. Hari yang mentap. Ya mungkin kalau ada itu ya TikTok hari itu mungkin Yesus sudah hari yang mentap. 2 kali. 1 Thomas. Ini 1 lagi ya. Nanti kita akan lihat nih bagaimana Yesus berhadapan dengan murid-muridnya. Kita juga kadang begitu woy ya. Jadi kita harus bertobat ya. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Pakai kalimat terakhir lagi. Itu sudah cukup bagi kami. Saya baca nih. Aduh ya. Kata Yesus kepadanya. Apa Yesus bilang ya? Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Nah ini mungkin dalam hati Yesus. Hari yang mantap. Ya, barang siapa telah... Harus sampai dijelaskan begitu, rupa. Ya. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidakkah aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi ini kayak gini loh, Yesus bilang gini,
Kemana aja sih dari tadi udah dijelaskan ya secara singkatnya. Ya. Memang makanya kenapa saya selalu berdoa, Tuhan kasih roh hikmat, wahyu, pengertian. Supaya saya tidak melihat secara fisik, saya tidak melihat yang fisik konkret gitu, tapi apa yang roh mau sampaikan, apa pengertian yang roh mau nyatakan, apa yang roh mau sampaikan, itu yang telingaku mendengar, hatiku menangkap, dan aku melakukan, gitu ya. Sehingga jangan sampai Yesus bilang gini, kemana aja sih? Udah diomongin tadi ya, baru diomongin tadi, sekarang nanya lagi. Gitu ya, kurang lebih begitu percakapannya, kalian bayangkan ya nih situasi malam itu ya. Dalam hati Yesus, sebentar lagi gue naik di atas kayu salib ya. Model begini lagi masih gue temukan ya. Percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, ini janji firman Tuhan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Berarti sembuhkan orang sakit bisa? Bisa. Kasih makan 5.000 orang, sisa 12 bakul? Bisa, ya, bisa. Mengadakan mujizat bisa? Bisa. Bangkitkan orang mati bisa? Bisa. Ya, bisa. Karena Yesus ini janjinya loh. Jadi jangan lagi ngomong gini, itu kan Yesus, saya lain. Yesus boleh. Saya jauh dari Yesus. Yesus bilang nih, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kuncinya adalah percaya. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya. Tidak ada pribadi lain yang mengenal kita lebih baik daripada Allah kita. Dia tahu keterbatasan kita. Dia tahu seberapa kita mampu. Oleh sebab itu Allah tidak akan memberikan sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa kita kerjakan. Pasti itu adalah sesuatu yang bisa kita kerjakan. Ya. Untuk itu mari datang sama Tuhan, betul-betul melihat Yesus sebagai satu-satunya jalan, sebagai satu-satunya jawaban atas hidup kita. Dia adalah kebenaran kita, dia adalah hidup kita. Sehingga hidup kita tidak jadi sama lagi. Kita akan hidup dengan excitement, kita akan hidup dengan satu gairah yang luar biasa. Sehingga waktu nanti, ini udah masuk libur sekolah dan libur ini ya. Masuk nanti libur sekolah kan, ada cahaya-cahaya pendar kemuliaan Tuhan. Kenapa? Ada gairah yang kita kerjakan nih menjelang akhir tahun. Sekali lagi, jangan berfokus kepada yang tidak esensi. Mari ambil waktu untuk menemukan Tuhan, untuk mencari Tuhan dengan sungguh. Sehingga kita masuk 2026 dengan cara yang berbeda, tidak sama. Dengan satu pengenalan akan Tuhan yang lain. Allah kita adalah Allah yang memperkenalkan dirinya. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah yang kita sembah, maka yang tidak mengusahakan pengenalan itu adalah kita. Karena dia memperkenalkan dirinya. Ya. Dan hubungan yang terbangun itu akan memberikan pengenalan. Tanpa kita bayar harga pada hubungan, tidak akan ada pernah yang namanya pengenalan. Tidak akan pernah. Padahal dari sisi Tuhan, Tuhan mau memperkenalkan dirinya. Makanya dia bilang, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah hidup. Mari berjalan bersamaku, ya, hidup dalam kebenaran-kebenaranku. Hidup dengan cara yang berbeda. Karena Yesus yang memberikan kehidupan itu.
Oke, mari kita datang sama Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan, karena Dia satu-satunya jawaban, Dia satu-satunya jalan, Dia satu-satunya kebenaran yang mutlak, Dia satu-satunya hidup, Dia Allah yang hidup, yang memberikan pengharapan kepada setiap kita. Kalau hari ini kau ada dalam kebingungan, tidak ada cara lain. Jangan cari kemana-mana, cari Tuhan yang ada dalam hatimu. Maka kau akan menemukan apa yang harus kau lakukan. Kau akan merasakan kasih-Nya, kau akan mengalami betapa Dia mengasihimu, dan Dia mau untuk hidupmu semakin luar biasa, karena ada banyak janji-janji firman Tuhan untuk kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam Dia.